Allah tidak melihat status sosial. Allah tidak melihat status ekonomi kita. Allah tidak melihat latar belakang pendidikan kita. Tetapi Allah melihat hati kita. Allah melihat kesungguhan kita. Selamat pagi, jumpa kembali kita di dalam acara Close to You, di mana judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Allah melihat hati. Kita seringkali merasa percaya diri. Hal ini baik, tetapi jika percaya diri itu terlalu berlebihan, itu akan membuat kita merasa lebih diperhatikan atau lebih didengar oleh Tuhan. Ini terjadi bukan kepada umat Tuhan saja, tetapi tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya paling diperhatikan Tuhan. Jika hal ini terjadi, maka berhati-hatilah, karena ini bisa menjadi peluang atau celah untuk membuat kita justru jatuh di dalam dosa. Kita akan baca di dalam firman Tuhan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-6. Galatia 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Saat Paulus diragukan sebagai rasul Tuhan oleh murid-murid Yesus, sikap Paulus ia tidak peduli, karena ia percaya bahwa Tuhan tidak pernah memandang muka atau latar belakang seseorang. Dulu, Paulus adalah orang yang sangat jahat. Ia menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Tetapi Allah justru mau memakai orang-orang yang tidak dianggap atau terhina oleh dunia sebagai alatnya. Ketika Paulus bertobat dan menerima Kristus, ia dipakai Allah sebagai alat Tuhan untuk mengabarkan Injil. Allah tidak melihat status sosial. Allah tidak melihat status ekonomi kita. Allah tidak melihat latar belakang pendidikan kita. Tetapi Allah melihat hati kita. Allah melihat kesungguhan kita. Ingatlah, Allah tidak melihat perawakannya. Ketika ia memilih Daud dari 7 kakak-kakaknya yang gagah. Allah juga tidak melihat bagian luar kita, termasuk bagaimana perbuatan kita, karena hal itu bisa dimanipulasi oleh manusia, sehingga kita menganggap Allah menilai kita melalui perbuatan-perbuatan di luar kita. Bahkan Allah tidak melihat seberapa penting jabatan kita di dalam pelayanan. Oleh sebab itu, ketika kita dalam melayani Tuhan, jangan kita merasa penting. Tetapi yang Tuhan ajarkan ketika kita melayani, jadilah seorang hamba untuk bisa menjadi pelayan Tuhan. Kita harus melayani, bukan untuk minta dihargai. Kita baca di dalam Matius 23 ayat yang ke-28. Matius 23 ayat yang ke-28. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman. Manusia melihat kita dari luar sepertinya baik, tetapi ternyata kita hidup di dalam kemunafikan. Hal ini tidak dapat kita sembunyikan dari Tuhan. Kita dapat sembunyikan dari manusia, tetapi terhadap Tuhan kita tidak dapat menyembunyikannya. Karena Ia tahu semua apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Allah melihat hati.
Orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, artinya ia akan menghormati Allah. Ia akan rela meninggalkan keduniawiannya. Ia meninggalkan hawa nafsunya untuk ikut atau taat kepada Tuhan dan serta mengamalkan satu kebenaran. Walaupun dalam ia melakukan kebenaran tersebut, justru membutuhkan pengorbanan. Kita akan sering dibenci, dimusuhi, dijauhi oleh orang-orang dunia. Tetapi itu adalah satu resiko, di mana ketika kita mau ikut Tuhan, Tuhan akan melihat kesungguhan hati kita. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 36. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 36. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Ayat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 36 tersebut, di mana Petrus mulai menyadari bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah melihat bangsa manapun juga, apapun juga asalnya, yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran, Allah berkenan kepada orang tersebut. Sehingga Petrus memberitakan kabar damai sejahtera itu melalui Yesus Kristus yang merupakan Tuhan bagi semua orang. Allah tidak melihat latar belakang suku, bangsa seseorang. Tetapi ketika Allah melihat hati dan kesungguhan kita, itulah yang membuat kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaranlah yang membuat kita dikenan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak melihat latar belakang dan keadaan kondisi apapun dari kami semua. Tetapi ketika kami takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran, maka disitulah Tuhan berkenan kepada kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik dan sungguh mengasihi setiap orang yang mau percaya dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat, atas segala firman Tuhan. Biarlah sehari demi hari perintah-Mu, firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh dikenal oleh Engkau dan boleh dikenal oleh orang-orang banyak di sekitar kami, bahwa kami adalah benar-benar pengikut Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan melalui acara Close to You pada pagi hari ini. Biarlah terus membangun iman percaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You.